pembebanan analisis struktur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Kamila dengan NIM 235031102. Di sini di video kali ini video untuk mata kuliah aplikasi ke teknik sipilan 2. Di part 3 ini ada tugas untuk kali ini tuh maksudnya ada di analisis struktur. Nah, di analisis struktur ini ada 3. Yang pertama itu analisis model atau periode, lalu yang kedua ini evaluasi beban gempa, dan yang ketiga ini analisis simpangan. Jadi yang ketiga ini analisis simpangan. Nah, jadi untuk mencari analisis model atau periode ini kita ke ini ya, si subnya ini di run dulu. Nah, ini di run. Lalu kita run now. Wait. Oke, ini disenang aja. Nah, di sini tuh diketahui modalnya itu ininya di T-nya itu 0,87. T-nya ini 0,87. Lalu udah kita ngetahuin si T-nya ini, kita lanjut ke display. Nah, di display ini kita pencet show deformance shape. Nah, di case komponennya ini kita ubah jadi modal. Nah, udah modal langsung oke. Kemudian terus oke. Nah, setelah itu setelah kita udah jadi modal, kita ke display lagi. Di display itu kita ke show tables. Nah, di show table ini kita ke analysis result. Nah, di analysis result ini di klik itu yang struktur output aja, ini dinonaktifkan. Ini juga. Nah, ini aja. Terus untuk ininya tuh kita pakai yang model information. Jadi yang ini dinonaktifkan. Oke, setelah itu kita ke wait. Nah, ini tuh semua dinonaktifkan. Jadi yang diaktifkan itu hanya table model participation mass ration. Oke, ini kita oke. Nah, di sini tuh datanya udah keluar semua. Kita udah dapat datanya. Ini kita untuk menghitung data ini kita export ke Excel dengan cara file. Lalu export, terus ini klik. Nah, itu Excel. Sebentar. Nah, ini dia datanya udah ada. Terus untuk setelah dapat data ini tuh untuk periode masanya itu ada di mode 8. Nah, di mode 8 ini kita tanding aja. Lalu setelah itu kita ke subnya lagi. Nah, di subnya lagi kita down aja. Nah, udah down ini kita masuk ke si display lagi. Kenapa pencet show table. Nah, untuk yang di sini mah kita masukinnya masih di analisis struktur juga, masih di struktur output juga, tapi yang di ini tuh yang best reaction. Nah, ini dinonaktifkan. Kok nggak bisa? Nah, ini tuh ininya ini udah gini. Nah, ini kayak tidak perlu. Terus ininya ke select load case. Nah, select load case ini kita pilih DAT dan SDL. Ini DAT, terus save. Mana SDL? Oh iya. DAT, SDL. Aduh, salah baik. Apa? Ini DAT, terus kita caps lock baru SDL. DAT, CTRL, SDL. Nah, ini kita OK. Udah gitu kita OK juga. Terus kita OK.
Nah, terus ini kan kita dapat data untuk data STL-nya. Nah, di sini tuh nanti kita masukin ke Excel tuh yang global ini nih, global FC di sini. Jadi ini kita copy ke Excel. Excel. Maaf teman-teman. Ini kita cetak C. Kita pindahin ke Excel di sini. Tapi maaf ya, saya lagi pilek jadi agak ini. Nah, lalu untuk yang kedua ini kita masukin yang STL-nya, C juga. Nah, ini di waduh mana nih? Nah, ini di sini tapi. Nah, ini tuh kita jumlahin. Ini ditambah ini. Center. Nah, ini kita namain tuh total berat efektif. Nah, setelah ini tuh kita masuk lagi ke subnya. Nah, di part kali ini tuh ini kita down aja. Nah, di part kali ini tuh kita masuk ke evaluasi beban gempa. Nah, di sini tuh di evaluasi beban gempa tuh kita masih sama ya nyari nilai pokoknya beda. Kita nyari nilai V statik. Nah, V statik itu rumusnya itu CS itu dikali WT. Nah di sini tuh kita masukin nilai CS-nya tuh kalau kita satu-satunya biar jelas. Mana CS? Nah, nilai CS itu sama dengan 0,087. Ini sama seperti di modul ya, sudah ada di modul, jadi nilainya seperti ini. Nah, WT-nya ini total keseluruhan dari si beban efektif ini. Kita tandain. Nah, jadi si WT sama dengan ini nih. Ntar. Nah, setelah itu dijumlahin, belum dikali, maaf. Nah, itu kita kali aja sama dengan si CS maaf ya tadi salah. Ini dikali ini ntar. Nah, dapatnya tuh si V statisnya itu sebesar ini. 3984574. Lalu setelah itu kita masuk ke gaya geser dinamik pada struktur. Ini kita balik lagi ke subnya, kita ke display. Setelah display, ini kita ke show table lagi. Nah, ke show table itu kita pilihnya masih sama seperti ini. Masih di base reaction juga, tapi untuk select load cache-nya kita pilihnya yang RSPX sama RSPY. Dua ini betul kita oke kan? Klik. Terus kita oke. Nah, ini keluarkan nilainya. Jadi untuk si RSPX ini nanti kita masukin ke Excel itu yang untuk yang RSPX itu di global FX yang ini kita copy nilainya. Kita masukin ke Excel. Taruh di sini aja ya. Di sini. Terus untuk yang RSPY-nya itu kita masukin yang global FY yang ini. Ctrl C. Ctrl V. Nah, udah gitu tuh kita langsung nah, ini kan nilainya tuh secara aspek RPC itu masih lebih kecil ya dibanding ini nilai ini. Jadi kita down terus sebentar. Kita buat faktor koreksi skala X. Lalu ini faktor koreksi skala Y. Nah, ini tuh
kita masukinnya tuh di sama dengan rumusnya tuh ini nih, V statistik ini dibagi yang ini nih, yang X. Bentar. Terus ini V statistik juga dibagi ini, bentar. Nah, udah gitu. Kita ke buka kunci. Terus lalu, nah udah gitu ke define lagi. Kita masuk run dulu. Oh iya, berarti langsung aja ke load cache. Nah, ini pilih yang RSPX, modify. Nah, ini tuh kita kaliin dikali yang tadi nilai. Nah, ini tuh kita kali sama nilai ini. Ini kita ambil 3 angka aja di belakang koma ya. 1 deh. Nah, segini aja. Jadi ini 0,997. Ini kita masukin 0,999. Ya, maksudnya bukan koma tapi titik ya. Nah, udah kita aja langsung modify. Terus yang sekarang RSPY kita juga modify solid cache. Nah, ini juga dikali. Ini tuh tadinya 9,81 dikali 1/8 ya guys, hasilnya segini, lalu dikali sama yang ini 1,004. 1,0004. 3 kali guys. Udah kita langsung modify. Terus kita oke. Nah, udah gitu kita run lagi. Run now. Nah, kita ke show tables. Nah, ini kita pilih yang RSPX karena udah sama, jadi langsung oke. Nah, ini kita masukin, ini kita copy. Kita pindahin ke Excel. Di sini. Terus ini. Nah, kalau dilihat ini udah sesuai dengan apa yang harus kita cari, sudah sesuai dengan yang didapat. Jadi sekian untuk tugas modul analisis struktur dari mata kuliah Aptek 2. Maaf bila masih ada salah-salah dan salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, Kamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.